Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam kopi inspirasi 81. Teman-teman, di kolom komentar saat ada uploadan tentang sawit yang lama tidak dirawat ya, itu ada salah satu komentar yang bertanya, "Pak, bagus mana kohe ayam atau kohe kambing?" Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi begini teman-teman semuanya ya, untuk khusus lahan sawit yang lama tidak dirawat ya, saya ya berpendapat sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan keluarga saya yang ada di sini, kita menggunakan kohe ayam untuk sawit yang lama tidak dirawat. Kenapa? Karena di samping dia itu memiliki kadar nitrogen juga tinggi, yang kedua dia itu mudah sekali larut. Itu yang memungkinkan bahwa di samping dia menjadi pupuk organik bagi tanaman kita untuk tanah, lahan, atau area piringan kita, dia juga mengandung nitrogen tinggi sehingga apabila diserap oleh tanaman kita maka akan cepat sekali subur. Itu alasan kita menggunakan kohe ayam di awal perawatan untuk sawit yang lama tidak dirawat ya. Kalau menggunakan kohe kambing bagaimana, Pak? Ya boleh saja teman-teman ya. Untuk organik ini sebenarnya bebas, tapi kita bisa memilih mana yang lebih kita optimalkan ya, karena kedepannya kita mau cepat ya dan baik. Tentunya kita memilih ya, kan sama-sama kohe, mana yang lebih bagus yaitu yang kita pilih untuk percepatannya. Nah, sekarang bagaimana jika sawit itu yang sudah terawat ya, sawit itu sudah menghasilkan dengan baik, pohonnya bagus, kemudian buahnya juga bagus, pelepahnya bagus, yang intinya sudah terawat. Bagaimana kohe mana yang cocok? Menurut banyak orang itu mengatakan kohe kambing itu cocok untuk menghasilkan buah. Karena apa? Karena kadar kaliumnya itu tinggi. Tapi saya bisa berpendapat yang berbeda ya. Intinya begini, kalau sawit itu sudah terlihat kondisinya itu normal, maka saya pribadi metodenya adalah menggabungkan dua sisi, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, organiknya pakai yang mana? Kohe ayam atau kohe kambing? Nah, kalau sawit itu sudah bagus teman-teman, artinya sudah normal, bebas bisa menggunakan kohe ayam, bisa menggunakan kohe kambing ya, atau kohe sapi, atau kohe kerbau, atau kelelawar, bisa juga walet ya. Karena kondisinya kalau sawitnya itu sudah bagus, kalau saya pribadi karena saya menitik beratkan pada pupuk kimia, maka fungsi pupuk organik bagi saya adalah hanya untuk memperbaiki sifat kimiawi tanahnya, bukan untuk saya mengambil unsur haranya. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi saya ulangi, kalau saya menerapkan sistem kimia pada pemupukan di sawit saya hanya memakai pupuk organik ini untuk memperbaiki sifat kimiawi tanahnya saja. Kalau ada pupuk organiknya, maka akan lebih cepat membaik kondisi tanah kita. Nah, karena yang paling penting ini di tanah teman-teman, sebenarnya bukan pupuknya. Itu berbeda dengan teman-teman yang menggunakan full pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kalau Anda menggunakan pupuk full organik, maka Anda harus memilah organiknya. Pupuk organik mana yang mengandung nitrogen besar, pupuk organik mana yang mengandung fosfat besar dan kalium besar. Itu harus Anda pilih agar bagaimana supaya pertumbuhannya ini bagus, agar bagaimana dan kapan sawit Anda itu untuk berbuah dengan baik. Nah, ini peran ini memilah-milah ini biasanya dilakukan oleh orang yang full menggunakan pupuk organik. Terus kemudian ada pertanyaan, Pak, bagus mana? Full organik atau pupuk kimia? Yang pertama, jika kita menggunakan
pupuk organik full ya, kalau misal perawatannya itu bagus ya, menggunakan pupuknya itu sesuai standar juga bagus, pinter cara mengolahnya ya, kemudian memilahnya juga pinter, antara mana pupuk organik yang untuk vegetatif dan mana pupuk organik yang untuk generatif, itu buahnya juga bagus ya, standar, dan keuntungannya lagi adalah tanahnya itu tidak rusak karena pupuk kimia ya, tidak asam ya, dia betul-betul keuntungannya untuk menjaga tanahnya itu menjadi subur, menjadi baik. Nah, perbandingannya dengan pupuk kimia ya, jelas kalau saya berpendapat teman-teman, jelas bagus kombinasi ya. Di samping kita menggunakan pupuk organik, juga menggunakan pupuk kimia. Nah, karena logikanya begini teman-teman, tidak mungkin pupuk kimia itu tercipta terdahulu sebelum adanya petani. Pasti bertani dulu baru tercipta pupuk kimia. Lah kenapa kok tercipta pupuk kimia? Untuk menaikkan produksi. Makanya diciptakanlah pupuk kimia. Untuk menggenjot, untuk memperbanyak. Seperti itu, untuk memperhijau, untuk itu tugasnya pupuk kimia itu tentunya harus lebih. Nah, diciptakan itu harus lebih. Nah, seperti itu. Makanya kita pakai dua sisi ini ya. Nah, jadi untuk menggenjot buahnya supaya sawit kita ini lebih banyak lagi produksinya, maka kita genjot dengan pupuk kimia. Ya. Lah bagaimana tanahnya nanti? Nah, kita perbaiki lagi dengan pupuk organik. Nah, jangan terus-terusan pupuk kimia terus tanpa diimbangi pupuk organik. Bagi tanah-tanah tertentu ini sangat berbahaya. Tapi kalau tanahnya dari awal itu subur ya, itu biasanya jarang juga terjadi masalah teman-teman ya. Jadi contohnya begini, tanahnya itu sudah subur, tidak diberikan organik, tapi dipupuk kimia terus, tapi hasilnya bagus terus. Kenapa? Hanya modal dolomit aja misalkan untuk perbaiki tanahnya, padahal nggak dikasih pupuk organik. Nah, karena tanahnya itu subur, menghasilkan banyak bakteri-bakteri di dalam tanah itu atau di atas tanah, serpihan-serpihan dari atas kelapa sawit ya, bekas buah jantan, kemudian tumbuh-tumbuhan apa itu jatuh ke bawah, itu di bawah itu kan menjadi pupuk organik secara alami. Kemudian di samping-sampingnya pelepah itu juga menjadi pupuk organik alami. Itu juga organik teman-teman, jangan salah ya. Walaupun Anda tidak menggunakan pupuk organik beli ya, tapi Anda bisa memanfaatkan potensi organik yang ada di lahan Anda, itu juga organik ya. Bukan berarti pupuk organik itu harus beli, bukan ya. Anda bisa mengumpulkan rerumputan, kemudian Anda taruh di sekeliling piringan, maksudnya tidak terlalu dekat, agak jauh dikit supaya tidak mengganggu aktivitas panen dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pupuk organik juga. Bukan berarti beli, bukan ya. Organik itu ya seperti itu. Dari kohe, dari kekayuan, serbuk, ya, kemudian dari dedaunan, dari rumputan, itu kalau sudah membusuk jadi organik. Kamu lihat saja di sekeliling bawah sawit itu akan membusuk-busuk bunga jantan, dan kemudian serpihan-serpihan yang habis panen segala macam itu jatuh ke bawah, itu jadi organik ya. Kalau bisa manfaatkan itu Anda kumpulkan dalam satu wadah, kemudian Anda kasih E4 atau apa, Anda kembalikan lagi ke bawah pohon. Oh, itu bagus sekali teman-teman ya. Hanya saja perlu tenaga, itu aja. Saya sebenarnya dari dulu pengen seperti itu, tapi perlu tenaga yang cukup untuk melakukan itu karena sawit ini hektaran ya kan. Nah, itu yang susahnya di situ. Nah, ini contoh pupuk organik di bawah sawit ya, terbentuk secara alami ya. Akan jadi seperti ini, lama-lama dia akan membusuk. Nah, ini alami teman-teman. Atas sawit kemudian jatuh, lama-lama dia akan membusuk, menjadilah pupuk organik alami. Nah, kalau yang seperti ini atas bantuan manusia, yaitu saya sendiri ya, menabas ini. Kemudian saya biarkan secara berserakan begini saja, lama-lama dia juga akan membusuk. Lama-lama juga akan menjadi pupuk organik ya. Sama dengan tumpukan pelepah-pelepah ini juga lama-lama akan membusuk ya, akan menjadi pupuk organik juga di wilayah tanaman kita ya. Itu teman-teman, jadi kalau kita menggunakan full organik itu juga mindsetnya berbeda.
dengan kalau kita menggunakan dua sisi, yaitu organik dan kimia. Nah ini kan sudah hal yang berbeda. Jelas bagus yang organik dan kimia, teman-teman. Kalau tidak bisa seperti itu, apa gunanya pupuk kimia, teman-teman? Ya, jadi ya pasti diciptakanlah pupuk kimia itu ya memang untuk seperti itu, meningkatkan produktivitas. Ya kalau kita nggak ada pupuk kimia, maka akan kembali ke zaman dulu. Ya sebelum ada pupuk kimia, maka orang bertani apa adanya, ngolah tanah, kemudian memakai pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar, kemudian dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi kemajuan zaman, diciptakanlah pupuk kimia ini untuk membantu para petani dan supaya menghasilkan atau memproduksi hasil panennya itu lebih melimpah lagi. Tapi saya tidak sedang menggurui Anda atau tidak sedang mencibir ya para petani yang menggunakan pupuk organik. Justru saya memberikan dua sisi ini supaya gamblang ya, bahwa yang satu itu punya keuntungan seperti itu, yang seperti saya jelaskan tadi. Yang satu lagi ingin menggenjot daripada hasil panennya, sehingga silahkan dipilih antara dua ini, mana yang Anda sukai antara dua itu, baik Anda menggunakan full organik atau Anda menggunakan dua sisi, yaitu menggunakan organik dan tambahan pupuk kimia. Baik teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat bincang-bincang kita hari ini. Semoga kedepannya petani semakin jaya ya. Sukses selalu buat teman-teman. Semoga harganya ini naik terus ya, sehingga petani sawit maupun pertanian yang lainnya, para petani se-Indonesia itu mendapatkan keuntungan yang bagus ya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.